Untuk tips dan triknya sejauh ini kayak pemberian pakan yang rutin, terus jangan lupa dikasih minum. Soalnya banyak ternyata orang yang belum memahami kalau pelihara kelinci itu juga butuh minum. Perkenalkan, selamat sore sebelumnya. Nama saya Melinda Ratna Putri. Saya statusnya sebagai pemilik di Rumah Kelinci Melinda yang berlokasi di Perumahan Gawanan Indah, Blok I nomor 14 di Jalan Murai 8, Gawanan, Colomadu, Karanganyar. Berawal sebenarnya ini karena hobi dari kecil ya Mas. Jadi waktu kecil emang udah suka melihara kelinci. Terus kebetulan kalau dulu kan di Sidoarjo punya lahan yang luas di rumah yang dulu. Terus akhirnya kalau dulu itu diumbar awalnya. Terus kebetulan waktu lulus kuliah dapat kerja di daerah Klaten. Akhirnya saya dan bapak saya itu mutusin buat pindah ke Solo karena kebetulan mas saya juga berada di daerah Solo. Terus setelah itu kok lambat laun waktu kerja di Solo itu kebetulan di sebuah bank. Jadi kan rutinitasnya gitu-gitu aja ya. Terus akhirnya kalau sore pulang kerja itu bosen. Terus kan di rumah cuma sama bapak aja berdua. Terus inisiatif dari bapak, semisal melihara kelinci lagi gimana ya nak, soalnya kok di rumah sepi cuma berdua, awal itu gitu. Terus habis itu kepikiran, oh iya ya dulu kan pernah melihara, terus ya jadi banyak gitu loh Mas. Terus ya udah, terus akhirnya melihara. Awalnya itu cuma beli sepasang pertama, terus pasang tapi itu jenis kelinci yang jenis besar. Jadi yang kayak Rex, sebenarnya sama-sama hias, cuma kalau Rex itu emang lebih besar ukurannya. Terus awalnya beli itu karena dulu waktu kecil meliharanya memang itu. Terus habis itu setelah lambat laun berjalan itu kok entah mungkin bapak juga kerasa ya, ini ada cerita pengalaman hidup sebenarnya. Jadi bapak itu kerasa mungkin mau meninggal. Terus habis itu beliau itu bilang, kalau kelinci ini tambah lagi gimana nak, biar di rumah lebih rame, nanti kalau pas saya pulang nanti banyak teman biar nggak sendiri gitu. Kan kayak omongan tersirat biasa gitu ya. Terus ya udah akhirnya tak turutin nih, makin banyak kelincinya. Ternyata memang benar, setelah itu sebulan kemudian tuh kebetulan bapak itu almarhum. Nah mungkin itu juga jalan rezeki ya Mas, maksudnya udah tanda-tanda itu. Terus mulai itu aku jadi kan cuma kegiatannya sama kelinci sepulang kerja. Terus habis itu tak fokusin di situ, malah lama-lama itu beranak. Terus setelah beranak itu malah terus kan bingung, maksudnya kalau beranak terus diapain. Kalau dulu kan dikasih ke teman, dikasih ke saudara, kan lama-lama mereka juga punya nih. Terus akhirnya ada kepikiran lihat-lihat di Facebook gitu. Tapi waktu saat itu tuh kelincinya masih jenisnya itu banyak. Jadi ada Rex, terus ada Angora, terus ada yang Fuziloop gitu. Tapi kok lama-lama searching-searching itu nemu yang kelinci hias mini ini, namanya ND itu. Terus kok malah jatuh cintanya itu ke situ, karena pertama kan pakannya juga irit, terus perawatannya mudah, nggak perlu potong rambutnya atau nggak perlu, dan ukuran tubuhnya kan kecil ya Mas. Jadi satu kandang itu bisa muat banyak gitu. Terus akhirnya fokus di situ. Terus lama-lama yang tak posting di Facebook itu juga ada, sebenarnya ada yang kayak Rex terus ND, cuma peminatnya lebih banyak ke yang ND tadi. Terus akhirnya aku lama-lama fokus di situ, terus akhirnya berkembang sampai sekarang ini. Itu mulainya aku di 2019 waktu awal COVID ya Mas, itu segitu sampai sekarang 2024 ini, berarti 5 tahun. Dulu itu awalnya karena masih ngawur ya Mas, belum ada gitu-gitu ya. Jadi dulu tuh awalnya aku cuma modal 300.000 untuk satu anakan yang jenis ND ini. Itu aku cari di area Jogja dulu, karena di sini di Solo itu dulu ada sih memang yang jual, cuma akunya yang kurang sreg kalau beli di sini. Terus habis itu di Jogja emang selisih sih harganya dari penjual di sana sama di sini, tapi karena udah seneng di sana jadi aku modal awal 300.000 itu. Terus lama-lama ya kan beranak lah, itu tak gedein sendiri jadi indukan yang sekarang.
di sini saya cuma fokus sama satu jenis itu aja, yaitu Netherland Draft tadi. Jadi cuma jenis Yasmini ND itu aja. Terus harganya sekitar variatif sih mas, sebenarnya harganya 100.000 sampai 200. Kalau saya kebetulan jualnya anakan, jadi 100.000 sampai 200.000. Tapi cuman kalau yang udah dewasa gitu itu bisa saya jual 200.000 sampai 300.000 itu per ekor. Kalau beranak ini sekitar biasanya 30 sampai 40 ekor per bulan. Kalau itu sih alhamdulillah sudah ini sih mas, jadi 40, jadi setiap anakan itu selalu habis per bulannya gitu. Jadi kan sering ada kayak misalnya yang pameran di Surabaya gitu, terus ada yang ngambil dari pamerannya di Jogja, biasanya gitu. Jadi emang ada rutin pengambilan. 30 ekor tuh biasanya sekitar 3 sampai 5 juta. Kalau selama ini sih kan awalnya ya cuma di Facebook itu aja ya, terus di Facebook kan lama-lama langsung di WhatsApp. Nah itu biasanya dari WhatsApp itu kan aku lebih seringnya upload di WhatsApp, baru di Facebook. Nah biasanya yang dari WhatsApp itu dikenalin ke teman-temannya, biasanya gitu dari mulut ke mulut atau chat ke chat gitu sih. Terus akhirnya mereka WA sendiri. Jadi seringnya memang habis waktu aku di upload di WA dulu sebelum tak upload di Facebook, biasanya gitu. Kebanyakan memang mereka itu datang langsung ke lokasi. Cuman ada juga yang semisal kalau saya arah kemana COD gitu juga ada. Kalau untuk yang jauh-jauh biasanya saya pengirimannya pakai kereta kalau enggak travel. Tergantung ini sih pembelinya mintanya apa. Soalnya kadang kalau yang beli lebih dari 10 ekor gitu kan biasanya harus dikirim via kereta, soalnya biar cepat dan lebih aman. Nah, biasanya pakai kereta. Cuman kalau ada yang emang sudah langganan itu biasanya pakai travel. Cuma seringnya juga saya nganter juga, misalkan COD itu tadi, terus misal emang area-area Solo pas saya juga masih ke situ-situ juga saya antar juga bisa. Yang paling jauh ya sebenarnya belum jauh-jauh banget sih mas, kayak Surabaya, terus Rembang, terus kayak Purwodadi, Kendal gitu, masih area Jawa Tengah, terus Magelang gitu aja sih. Selama ini kesulitannya sih memang lebih dari ke alam ya mas, maksudnya kayak cuaca kalau tiba-tiba terlalu panas itu juga takutnya mereka dehidrasi, terus karena emang ukurannya mini, terus karena kalau hujan gitu itu kan musuhnya palingan ke pencernaan kayak mencret atau emang pupnya gitu itu berlendir atau gimana gitu juga ada. Cuman selama ini kalau penanggulangannya aku biasanya pakai saya spet madu, air gula, terus kalau enggak saya kasih daun pisang biasanya itu. Kalau untuk obat-obat kimia gitu tuh enggak sih mas. Terus kalau semisal kalau penyakit luar kayak gatel-gatel gitu itu ada juga sebenarnya kayak jamur, cuman itu jarang terjadi di tempat saya kebetulan, karena memang kan kalau itu pengaruhnya juga karena kebersihan kandang, terus habis itu cuaca juga gitu, itu sebenarnya pengaruh. Cuman kalau semisal terjadi seperti itu, saya biasanya saya olesin pakai campuran minyak goreng sama sedikit belerang, biasanya pakai itu sih saya. Kalau selama ini sih waktu kebetulan kalau di sini kan saya sudah pindah di area Colomadu ya mas. Dulu sebelumnya lokasinya di Pajang. Nah kalau di sana itu emang musuhnya itu tikus. Nah itu pernah jadi bukan pernah ya, jadi hampir sering setiap mereka lahiran itu pasti dimangsa sama tikus, karena kan kakinya itu kecil-kecil ya mas, jadi keluar dari kandang. Nah itu dimangsa sama tikus. Soalnya kalau jadi kadang ya tersirat cuma leher kayak gitu tuh, jadi kan lihatnya itu sedih ya, maksudnya yang kayak saya ngerawat dari dia hamil gitu tuh lah. Itu pernah jadi kalau kebetulan lahiran itu mereka selalu bareng, saya barengin, paling selisihnya seminggu sampai 2 minggu lah. Itu jadi sering banget ketika lahir semisal 4 ekor gitu, 5 ekor gitu kan tinggal 2, tinggal 1, dulu pernah sampai seperti itu. Untuk pencapaiannya sejauh ini alhamdulillah bisa bantu-bantu kebutuhan rumah gitu-gitu, terus kayak renov rumah, terus
nambah-nambah kandang gitu, terus nambah jenis warna-warna baru gitu sih Mas, memperbanyak stok kelinci sih sejauh ini. Kalau saya sih yang penting jangan gampang putus asa ya Mas, soalnya kadang kan kalau untuk pembeli pemula sekali mereka beli terus entah mungkin itu karena sakit atau memang pas melahirkan itu terus kelincinya stres biasanya mereka tuh berhenti di situ. Tapi menurut saya itu harus dicoba lagi sih kalau hal-hal seperti itu. Jadi nggak menyerah ke satu masalah yang ada, tapi coba cari solusinya dan nggak berhenti nyoba sih. Maksudnya kalau ada misal pakai cara ini nggak bisa, ya coba alternatif yang lain. Itu sih, nggak gampang putus asa. Kalau ini sih saya lebih ke pengennya lebih luas lagi ya Mas, maksudnya untuk pengiriman semisal bisa lebih luas lagi jangkauannya, terus untuk kalau untuk per ekornya semoga lebih banyak juga. Kalau ini kan sekitar baru 40 sampai 50. Siap tahu besok bisa tambah lebih banyak lagi gitu. Kalau pesannya sih saya lebih ke hobi itu bisa sih jadi kayak rezeki buat ladang orang lain. Jadi semisal kalau memang punya hobi yang ditekuni, itu kalau bisa memang harus benar-benar ditekuni dan nggak putus asa dalam menjalani hobi itu, karena setiap hobi itu pasti ada kendala ya Mas. Jadi kalau bisa setiap ada kendala itu ya kita mencari solusi dan alternatif yang terbaik yang dirasa memang pas buat kita. Kadang kan mungkin ada saran dari orang pakai ini tapi di kita nggak cocok atau gimana, jadi temukan sendiri alternatif terbaik untuk diri kamu. Dan kalau bisa ya itu tadi, hobi itu memang bisa menghasilkan. Untuk tips dan triknya sejauh ini kayak pemberian pakan yang rutin, terus jangan lupa dikasih minum, soalnya banyak ternyata orang yang belum memahami kalau pelihara kelinci itu juga butuh minum. Ternyata selama ini pembeli itu banyak yang, Mbak lah ini dikasih minum dah atau apa, kan konsepnya melihara semua hewan kan butuh makan dan minum ya. Nah kalau bisa ya itu sih tetap harus jaga minumnya, terus jangan sampai kehabisan karena cuaca sekarang kadang nggak menentu, tiba-tiba panas gitu. Jadi untuk minum, terus makan, terus kebersihan kandang itu juga perlu. Kalau bisa juga sirkulasi udaranya bagus, jadi nggak terlalu panas atau nggak terlalu dingin, terus bisa mungkin untuk buat kelinci itu nyaman. Terima kasih udah menonton video saya. Jangan lupa subscribe untuk channel Lariso. Dan kalau emang ada yang pembeli ingin kesini, bisa langsung beli kelinci hias ND di sini di Perumahan Gawanan Indah, Blok I nomor 14, Rumah Kelinci Melinda. Untuk nomor HP-nya bisa langsung menghubungi ke 0856 4736 1116. Rumah Kelinci Melinda di Colomadu, Gawanan, Karanganyar. Terima kasih.